Gagal jantung akut atau acute decompensated heart failure adalah salah satu penyakit yang akan sering ditemui di IGD rumah sakit dan dapat berakibat fatal jika tidak langsung ditangani dengan baik, sehingga gagal jantung akut termasuk kompetensi 3B. Pada review hari ini, kalian akan belajar mengenai apa itu gagal jantung akut, bagaimana mengenali pasien dengan gagal jantung akut, dan bagaimana tata laksana pada pasien dengan gagal jantung akut. Gagal jantung akut harus pertama dibedakan dengan gagal jantung kronis atau chronic heart failure. Gagal jantung kronis adalah sindrom klinis yang ditandai oleh tanda dan gejala curah jantung rendah atau low cardiac output dan atau kelebihan cairan atau overload. Gejala-gejala tersebut antara lain adalah batuk, sesak nafas, edema ekstremitas, dan edema pulmoner. Sementara, gagal jantung akut adalah sindrom klinis di mana terdapat tanda atau gejala gagal jantung yang baru atau bertambah parah yang berakibat pada kunjungan ke IGD atau pasien dirawat inap. Gagal jantung kronis dapat berubah menjadi gagal jantung akut karena berbagai hal. Misalnya, penyakit jantung koroner, hipertensi, gangguan katup jantung, alkohol, nafsa, penyakit paru kronis, miokarditis, iskemi baru atau sindrom koroner akut, aritmia baru misalnya AFib, infeksi bersamaan, tidak patuh dengan penggunaan obat rutin, atau bahkan idiopatik. Etiologi yang diwarnai merah merupakan etiologi yang paling sering ditemui. Gagal jantung akut dapat diklasifikasi menjadi kering dan hangat, kering dan dingin, basah dan hangat, atau basah dan dingin berdasarkan tingkat perfusi dan tingkat kongesti yang ditemukan pada pasien tersebut. Misalnya, pasien dengan perfusi jelek namun kongesti tinggi dianggap sebagai pasien basah dan hangat. Sementara, pasien dengan perfusi baik tanpa tanda-tanda kongesti dianggap sebagai pasien kering dan hangat, dan seterusnya. Ketika menemui pasien dengan gagal jantung akut, lakukan primary survey terlebih dahulu. Pastikan bahwa pasien dalam kondisi hemodinamik stabil. Jika pasien mengalami renjatan atau shock kardiogenik, maka stabilkan pasien terlebih dahulu. Posisikan pasien dalam posisi semi-Fowler, dan tak kalah pentingnya, tentukan dan tangani faktor pencetus. Tata laksana gagal jantung akut terdiri dari pemberian vasodilator, diuretik, inotropik, vasokonstriktor, dan terapi mekanis. Kombinasi obat-obatan tersebut tergantung pada tipe gagal jantung akut yang sedang dialami pasien dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Pertama, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai terapi diuretik. Semua pasien yang membutuhkan diuretik sebaiknya mendapatkannya secepat mungkin. Diuretik yang paling sering digunakan adalah furosemid. Untuk pasien yang tidak pernah mendapatkan furosemid, dosis awal pada gagal jantung akut adalah 20-40 mg per IV. Untuk pasien yang sudah mendapatkan diuretik, misalnya sebagai obat rutin dari poli, maka dosis awalnya ada 2 kali dosis biasanya. Jadi misalnya jika dia setiap hari minum 40 mg furosemid, maka sebaiknya dimulai dengan 80 mg furosemid per IV. Sekarang, mari kita bahas mengenai terapi inotropik. Obat inotropik, misalnya dobutamin dan dopamin, sebaiknya diberikan pada pasien dengan disfungsi sistolik ventrikel kiri, curah jantung rendah, dan tensi sistolik rendah yang berakibat pada perfusi organ yang inadekuat. Berarti, pasien gagal jantung tipe dingin. Namun, gunakanlah dengan hati-hati. Mulailah dengan dosis rendah dan dikreasikan untuk mencapai target yang diinginkan dengan pengawasan yang ketat. Karena, obat inotropik dapat menyebabkan sinus takikardi, bahkan menyebabkan iskemia miokard dan aritmia, yang meningkatkan risiko mortalitas. Selain inotropik, kita dapat juga memberikan terapi vasopresor. Pemberian vasopresor boleh dipertimbangkan pada pasien dengan shock kardiogenik untuk meningkatkan tekanan darah dan perfusi organ vital. Obat lini pertama adalah norepinefrin, dibandingkan dengan dopamin dan epinefrin. Dosis awal norepinefrin adalah 0,02 sampai 1,0 mcg per kg per menit. Jika pasien mengalami shock kardiogenik yang refraktor terhadap obat-obatan, maka dapat dipertimbangkan untuk memberikan terapi mekanis. Contoh terapi mekanis antara lain adalah intra-aortic balloon pump, left ventricular assist device atau LVAD, dan extracorporeal membrane oxygenator atau ECMO. In review, gagal jantung akut adalah sebuah sindrom di mana terdapat gejala gagal jantung yang baru atau memburuk sehingga pasien perlu datang ke IGD atau masuk rumah sakit. Gagal jantung akut dapat dibagi menjadi basah hangat, basah dingin, kering hangat, dan kering dingin berdasarkan tingkat perfusi dan kongesti. Terakhir, tata laksana gagal jantung akut tergantung pada klasifikasi gagal jantung dan meliputi diuretik, vasopresor, vasodilator, dan inotropik.
That's all untuk Sito Review hari ini. Nantikan Sito Review lainnya dan jangan lupa subscribe ke channel Study Sito. Bye!